Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal Lengkap, belajar tentang kapal yang secara lengkap, secara komprehensif dari berbagai sektor ya. Sektor-sektor yang perlu kita pahami adalah di dalam perkapalan itu yaitu kapalnya sendiri. Jadi paling inti dari suatu bisnis pelayaran itu adalah alat produksi dalam bisnis pelayaran tidak lain dan tidak bukan adalah kapal. Di dunia perdagangan ya, di seluruh dunia yang hampir 90% ya, perdagangan komoditi di seluruh dunia ini dilakukan lewat laut, dan sarana produksi yang paling utama yaitu menggunakan kapal ya. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal opsi-opsi apa saja yang dilakukan ya bagi seorang pemilik kapal, operator kapal atau ABK ya, asuransi ya, banyak beberapa pihak yang terlibat dalam bidang bisnis pelayaran ini yang terkait dengan perkapalan dan pelayaran. Kawan-kawan semua, COVID sudah berjalan mulai tanggal Desember ya, Desember pertengahan akhir Desember 2019 dan sekarang 2002 Maret ya, tepatnya pada tanggal 17 Maret tahun 2021. Artinya sudah lebih dari 1 tahun. Dan COVID berjalan. Dan kemudian ada namanya vaksin ya. Vaksin yang ditemukan dari masing-masing negara, dan sekarang Indonesia sedang mengaplikasikan ke masyarakatnya. Dan sebagian sudah dilakukan saat ini di Gelora Bung Karno. Itu apresiasi kami kepada pemerintah yang telah melakukan vaksin kepada orang-orang lansia yang umurnya di atas 59 tahun, dan itu sudah dilakukan sangat cepat dan gratis. Di dunia juga demikian, mulai dari Inggris, seluruh Eropa ya, bahkan negara Singapura, Malaysia, Australia ya, semuanya seluruh dunia sekarang sedang melakukan penggunaan vaksin kepada masyarakatnya. Dan alhasil tingkat sebaran, tingkat positif COVID-nya sangat menurun. Dan ini berimpak bagus ya, berimpak bagus kepada dunia pelayaran ya. Namun demikian, impact bagus itu pada tahap-tahap awal. Kenyataannya sekarang bisnis pelayaran masih dalam kondisi yang sangat menurun. Di Eropa saja itu yang namanya kapal penumpang sampai hilang ya, pendapatannya cukup drastis sekali. Justru kapal penumpang dan kapal kontainer itu sangat drastis sekali. Kapal tanker yang mengoperasikan di Laut Utara di Norwegia juga demikian. Dia sudah menurun sekitar omsetnya saja 25% ya. Itu. Dan ini saya kira Norwegia itu untuk Laut Utara dan kapal-kapal offshore itu dia yang paling bagus. Nah, ada opsi bagi pemilik kapal di tahun 2021 ini. Apakah yang harus dilakukan? Apakah kita menggelinding saja seperti apa adanya atau bagaimana? Nah, di dalam dunia bisnis perkapalan, pelayaran ya, itu ada namanya opsi ya, opsi operasi ya. Yang pertama adalah opsi operasi. Satu perusahaan pelayar bila tidak operasi, yaitu dia pasti akan ada biaya-biaya ya. Tapi operasi ada benefitnya. Jadi kita harus hitung cost and benefit kalau kapal itu beroperasi. Jadi opsi yang pertama adalah opsi operasi.
Opsi yang kedua adalah opsi layup. Kapal dilakukan layup. Itu adalah opsi yang kedua. Opsi yang ketiga adalah berkaitan dengan scrap. Ya. Tiga opsi ini pasti dihadapi oleh seorang pemilik kapal, seorang praktisi maritim. Marilah kita pelajari satu persatu. Kali ini saya akan menghadapi satu opsi yang sangat penting, ya. Opsi scrap, ya, saya mulai dari yang bawah. Itu adalah opsi yang secara makro global. Jadi menciptakan keseimbangan freight rate. Sebenarnya scrap itu adalah keseimbangan freight rate. Jadi kalau jumlah kapal banyak, freight rate-nya itu sangat kecil, sangat menurun. Nah, karena menurun, maka opsinya adalah opsi scrap. Ya, seperti halnya kita ketahui, tahun 2008 dan 2009 itu global crisis, economic crisis ini terjadi pada tahun 2008-2009. Akibatnya negara-negara di dunia mengambil opsinya karena krisis menurun, ya. Kemudian tidak ada muatan, charter juga tidak ada. Satu-satunya jalan adalah kapal di scrap. Makanya ada namanya konvensi recycling, ya, ship recycling, ya. Nah, itu ada satu impact bisnisnya secara makro, yaitu ada namanya suatu galangan yang harus mengubah dirinya dari galangan repair and maintenance serta new building menjadi galangan-galangan yang berkaitan dengan sebagai ship recycling facility. Nah, di dunia ini ada namanya IPB, ya, IPB. IPB itu adalah India, Pakistan, dan Bangladesh. Itu negara yang merespon atas opsi yang ketiga, yaitu opsi yang terkait dengan scrap. Jadi kalau kapal di scrap, yang bisa menadah tempatnya itu adalah di daerah IPB, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. Namun sebelumnya juga ada di China juga melakukan, ya, di tempat-tempat lain juga ada. Bahkan di Indonesia banyak pengusaha yang melirik bisnis menentukan daerahnya mau didaftarkan sebagai daerah atau galangan kapal yang untuk recycling. Nah, itu waktu itu terjadi karena krisis ekonomi tahun 2008, ya, 2008-2009. Lah sekarang dengan adanya COVID-19 itu, krisisnya tadi sudah mulai turun dan sudah mulai membaik, belum terlalu membaik, dihantam dengan adanya COVID. Sehingga melaksanakan scrap ini tidak bisa dalam tempo 1 bulan 2 bulan. Itu recovery scrap itu pembangunan kapal minimal itu 12 bulan, itu kapal-kapal kecil, ya. Kalau kapal besar bisa 24 bulan, bahkan yang lebih parah lagi bisa 3 tahun, ya. Jadi untuk recovery-nya itu membutuhkan waktu 3 tahun. Tidak mungkin dilakukan opsi scrap yang bersamaan dalam waktu yang sama, melakukan scrap untuk mengurangi jumlah kapal, jumlah armada, jumlah tonnase, sehingga tarif bisa naik, itu tidak bisa semudah itu. Sehingga opsi scrap pada saat after, ya, pasca vaksinasi ini belum merupakan belum merupakan satu pilihan yang terbaik setelah vaksin. Ya, vaksin ini memang diharapkan naik. Ya, di tahun-tahun pertama setelah vaksin ini, opsi scrap itu belum begitu menjadi pilihan bagi seorang pengusaha kapal atau praktisi maritim. Nah, kita masuk pada opsi operasi. Opsi operasi adalah opsi yang terkait dengan supply and demand. Ya, di mana supply operasi ini ternyata pemilik kapal menurun, charternya pasca
vaksin dan fakta COVID dan sekarang dalam kondisi vaksinasi dijalankan ini, charter masih belum begitu banyak. Karena impact pada bulan tahun sebelumnya, yaitu tahun di mana semua negara akan dibatasi, ya, pergerakan kapal dibatasi, di China dibatasi, di Asia dibatasi, Eropa juga demikian. Sehingga dampaknya sekarang belum bisa recovery. Untuk bisa recovery itu adalah komoditi sudah harus mulai dijalankan. Produksi-produksi di Indonesia juga harus dijalankan. Nah, kalau Indonesia jalan ada ekspor, di luar negeri jalan ada ekspor, ya. Kontainer itu merupakan satu bisnis yang terpukul, ya, terpukul besar pada saat COVID ini. Juga bisnis kapal-kapal penumpang di Eropa atau kapal-kapal pesiar di Eropa juga terpukul. Adalah korban pertama dengan adanya COVID. Bahkan setelah vaksin ini pergerakan masih belum jalan. Jika tahun pertama ini saya kira bisnis untuk perkapalan di bidang pelayaran di bidang penumpang masih belum terlalu bagus, ya. Kemudian untuk ferry itu yang international voyage juga belum terlalu bagus karena semuanya masih belum dibuka 100%, masih lockdown, ya, masih lockdown. Sehingga ferry yang bisa dijalankan adalah ferry domestik, ya. Nah, sedangkan ferry domestik pemerintah sudah memberlakukan namanya PPKM. Jadi artinya pergerakan masyarakat ini masih dibatasi, sehingga ferry itu artinya tidak terlalu bagus juga di dalam negeri pada saat ini, sehingga opsi operasi ini bagi kapal ferry juga merupakan satu opsi yang tidak begitu menggembirakan, ya, tidak begitu menggembirakan. Nah, saat ini saya akan berbagi mengalami opsi yang kedua, yaitu opsi namanya layup, ya. Layup. Nah, layup kapal itu adalah time out, ya. Kapal itu keluar dari operasi. Kapal tidak dioperasikan. Kapal itu ngendon aja. Kalau mobil itu ngetem, ya. Ngetem, ya. Kalau mobil ngetem tidak mengeluarkan biaya, tapi kalau kapal ngetem mengeluarkan biaya, ya. Jadi opsi layup adalah opsi yang terbagus pada saat COVID-19 period, ya, setahun kemarin, dan di 3 bulan pertama, ya, kuartal pertama daripada tahun 2021 ini adalah masih merupakan opsi yang terbaik bagi pemilik kapal yang tidak memiliki charter, ya, tidak memiliki charter, ya. Saya sedikitnya mempunyai banyak catatan terkait dengan layup, ya. Layup ini sebenarnya kalau kita tangkap di tahun 2020 saja, informasi dari Eropa dan beberapa negara yang negara-negara yang diminati, ya. Nah, ini sebenarnya satu opsi yang bagus untuk bisnis perusahaan-perusahaan layup. Belum ada perusahaan di Indonesia, ya, yang berusaha untuk menjadi perusahaan layup. Ini perusahaan tersendiri, satu bisnis tersendiri untuk menangani kapal-kapal yang melaksanakan layup. Itu perusahaan tersendiri, bukan hanya sekedar layup saja. Ada suatu jasa perusahaan yang melakukan layup. Jadi di saat-saat pandemi, ya, di saat after COVID dan vaksin ini, sebenarnya masih ada satu bisnis namanya perusahaan layup, jasa layup service. Nah, layup service yang sudah ada yaitu klasifikasi. Badan klasifikasi menyongsong bagus adanya layup service. Makanya kapal-kapal yang di layup bisa mengajukan permohonan kepada kelas untuk kapalnya dihentikan sementara. Jasa layup ini adalah jasa yang paling bagus. Namun tidak hanya begitu saja, secara fisikal, ya, perusahaan jasa layup ini harus menyediakan rantai jangkar, menyediakan jangkar, membuat kapal pada fixed position, ordinat lintangnya tertentu,
Nah, ini harus diperhatikan oleh kita semua. Jadi jasa layup merupakan bisnis yang bagus. Dan layup merupakan opsi satu-satunya opsi bagi perusahaan pelayaran yang tidak memiliki charter, ya, tidak memiliki charter. Tidak ada angkutan, tidak ada muatan itu. Kenapa? Karena perdagangan ini menurun, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Disebabkan oleh COVID. Tidak saja disebabkan oleh ekonomi global crisis, ya, krisis dunia tentang ekonomi ini, tidak saja itu, memang grafiknya turun, tetapi ditambah dengan impuls, ya, impuls yang sangat tajam di tahun 2019, yaitu dengan adanya COVID, ya. Sehingga grafiknya yang tadi turunnya landai semakin turun begini secara drastis, ya. Nah itu, sekarang dengan turun drastis ada namanya vaksin, ya. Adanya vaksin. Nah, vaksin ini memang ditunggu oleh seluruh komponen masyarakat maritim di dunia. Jadi, kasarannya sekarang, layup merupakan opsi yang terbaik. Layup itu bahasa kolokuil, ya, kolokuil orang-orang International Maritime Organization atau di dunia itu disebut dengan red ship with anchor. Disebut dengan red ship with anchor. Artinya kapal itu dianggap merah ada tanda stop, tapi dengan anchor. Nah, jasa anchor inilah adalah jasa perusahaan jasa layup. Dan itu belum ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan jasa layup. Negara-negara yang dilirik dunia untuk bisa layup, sebenarnya ini kesempatan emas bagi Indonesia, ya, kesempatan emas. Karena Eropa memandang Singapura itu adalah tempatnya komoditi, tempatnya hub, international trading hub. Maka Singapura, Malaysia, dan Indonesia itu dilirik untuk bisa menjadi tempatnya layup. Beberapa kawan sudah melakukan survei kapal-kapal bendera asing yang layup di sekitar Singapura, ya. Singapura itu mempunyai tempat, memang disediakan kapal-kapal idle atau disebut dengan layup. Itu. Ya, ini adalah dampak dan sampai dengan akhir tahun 2020 itu layup di Singapura dan di mana-mana itu sudah menunjukkan angka 3 kali lipat. Apakah setelah vaksin ini menjadi lebih atau berkurang? Kalau menurut saya dalam kuartal pertama tahun 2021 ini layup masih akan terus naik. Mungkin bisa jadi 3,5 kali lipat, mungkin sudah bisa, mungkin barangkali bisa jadi 4 kali lipat daripada layup yang ada saat ini, ya. Kawan-kawan semua, pemilik kapal adalah pemegang kunci dari keputusan itu. Pemilik kapal memegang kunci apa melakukan operasi, udah main terus saja operasi. Ada yang layup, ada yang scrap. Tetapi banyak kawan-kawan yang kenal dengan shipper, ya, kenal dengan shipper, seperti komoditi nikel. Itu pantang menyerah nikel. Komoditi pasir silika juga pantang menyerah. Mereka terus meskipun dengan adanya COVID hantam terus. Sehingga kapal-kapal bulk carrier yang untuk mengangkut nikel maupun dengan pasir silika ini masih merupakan kapal yang demanded di Indonesia, ya. Demanded di Indonesia. Jadi pemilik kapal menjadi kunci daripada kunci pengambil keputusan kapal itu layup, ya. Termasuk operator kapal itu adalah yang menjalankan kapal-kapal milik pemilik kapal, ya. Itu juga bisa memberikan advice kepada pemilik kapal apakah harus melakukan layup atau tidak dalam kondisi vaksin dan kondisi after vaksin dalam pelaksanaan vaksin dan sebelum terjadi vaksin, yaitu COVID.
So, operator kapal, seperti kita ketahui banyak bahwa carrier di dunia ya itu yang terdampak terdampak itu sekitar 15% lebih yang terdampak dengan adanya COVID ini. Sehingga mereka mengambil opsi ya, itu beberapa kapal sudah dilakukan scrapping ya. Beberapa kapal sudah dilakukan scrapping. Dan dampak daripada layup ini yaitu tentunya menghancurkan demand barang yang tadinya ada logistik jalan terus, dengan adanya layup semakin terhenti. Jadi permintaan barang ada cuman bisa terhenti sehingga harga barang cukup naik di suatu lokasi. Ya, makanya mereka yang sudah anticipate dahulu di masa COVID itu adalah negara yang akan establish duluan. Sedangkan negara yang belum siap dengan adanya kondisi ini, after COVID dan vaksin ini akan merasakan. Terjadi pembatasan pelayaran. Dengan adanya COVID terjadi pembatasan pelayaran, sehingga saat ini nggak ada gerakan-gerakan lagi, sehingga layup menjadi posisi yang paling penting. Nah, saya soroti 79% ya kapal penumpang di seluruh dunia itu turun akibat adanya COVID ya. Dengan pasca COVID dengan vaksin ini belum ada kenaikan ya, belum ada kenaikan karena negara-negara masih belum bisa membuka 100% ya. Kontainer turun berapa? Kontainer turun 10% ya. Kontainer itu turun 10%. Bahkan dalam 64 tahun terakhir ini ya, penurunan loss daripada kontainer ini itu dalam 64 tahun terakhir ini, yaitu tahun 1967 sampai 2020-2021 ini itu 10%. Jadi ini penurunan paling rendah di tahun 2020-2021 ini. Ya. Ingat, saya ulangi lagi bahwa krisis ekonomi dunia tahun 2008-2009 berjalan terus dan sampai masih berimpact sampai sekarang ya. Kemudian ditambahi tahun 2019, artinya 10 tahun ya. Selama 10 tahun itu pelayaran enggak megap-megap, ditambahi lagi dengan impact COVID di tahun-tahun pertama ya, di bulan-bulan pertama tidak masalah, tapi di bulan ketiga, keempat dan selanjutnya masyarakat pelayaran itu terganggu ya. Terganggu. Jadi banyak di antara kawan-kawan yang ya sempat di dunia ini itu mengurangi stafnya, bahkan saya dengar 11% tahun 2020 itu banyak kapal-kapal yang menganggur ya. Artinya kapal-kapal nggak ada kerjaan, 11% ya tahun tepatnya bulan Juni tahun 2020 itu banyak kapal-kapal yang menganggur ya, tidak beroperasi ya. Nah, itu akhirnya mereka mau nggak mau kalau ini berkelanjutan pasti opsi layup ini akan dijalankan. Nah, layup itu ada berapa jenis? Layup itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya hot layup, yaitu hot layup itu adalah kapal-kapal yang ya sebenarnya berlabuh anchor sebentar, itu namanya hot layup. Hot layup ini kapal sambil menunggu muatan. Dia minta sambil menunggu muatan pada kurun waktu tertentu, biasanya antara 24 jam sampai seminggu ya. Itu biasanya disebut dengan hot layup. Nah, sedangkan yang antara lebih dari itu ya, beberapa bulan ya, kita anggap mereka melakukan dengan tata cara warm layup, yaitu hangat. Tadi hot, warm, dan cold ya. Cold layup lebih lama lagi, dia ngetem antara 1 bulan sampai setahun lebih ya, setahun lebih cold layup.
Jadi seorang pemilik kapal memutuskan untuk melakukan cold layup, ya, cold layup. Jadi cold layup itu merupakan satu opsi bila memang belum ada ide, belum ada satu inspirasi untuk masuk di dalam dunia bisnis, ya. Sehingga bisnis yang namanya tadi saya sebut spesialis, perusahaan spesialis layup, ini pangsa pasarnya adalah perusahaan-perusahaan pelayaran yang melakukan cold layup yang umurnya antara 1 bulan sampai 12 bulan. Dan itu pun bisa diperpanjang, ya. Itu bisa diperpanjang. Dan Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, Singapura inginnya jauh-jauh dari Singapura. Indonesia dan Malaysia, kalau di sana di daerah Baltik itu tempat untuk layup, lokasi layup, pemilihan lokasi layup. Di Eropa bahkan ada namanya daerah tertentu itu untuk layupnya kapal-kapal feri, kapal paraloro, furoro, dan penumpang, ya. Kita nggak ada di sini yang sehingga kita terbuka, ya, masih terbuka. Ada setidaknya 4 lembaga yang terlibat langsung di dalam layup ini, dan ini harus dihubungi jasa layup. Yang pertama adalah Badan Klasifikasi. Di Indonesia ada Biro Klasifikasi Indonesia, ada Badan Klasifikasi Asing, yaitu di 8 klasifikasi asing. Itu bisa melaksanakan, membantu support perusahaan jasa layup maupun pelayaran pemilik kapal layup. Yang kedua adalah flag state. Ya, Brexit sebenarnya tentunya layup bukan berarti berhenti proses pemeriksaan oleh negara bendera, tapi masih ada pemeriksaan, tapi harus didaftarkan, ya. Jadi lembaga kedua yaitu namanya flag state, dan lembaga ketiga kita sebut Port Authority karena dia sebagai pengawas, ya, sebagai pengawas sebagaimana peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2018 mengatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh Port Authority. Jadi 3 lembaga, dan yang terakhir adalah asuransi kapal, ya. So bisnis suplai layup, perusahaan layup ini pasti berkaitan dengan 4 lembaga besar tersebut. 4 lembaga besar tersebut. Nah, terkait dengan notasi, karena saya dari kelas, maka kapal-kapal yang dilakukan layup itu pasti dikasih tambahan notasi, yaitu notasi layup dalam statusnya, ya. Di dalam klasmen T-nya juga ada status layup dan harus dihadiri oleh surveyor untuk bisa menetapkan proses durasi daripada layup, ya. Kalau masuk masa periodik juga dilakukan pemeriksaan, masa tahunan juga dilakukan, masa intermediate juga dilakukan, masa SS juga dilakukan, tetap dilakukan. Nah, terkait dengan biaya bisa berhubungan langsung dengan masing-masing badan klasifikasi. Kawan-kawan semua, lockdown. Dengan dibukanya lockdown itu artinya nilai secercah sinar yang bagus bagi pemilik kapal. Karena dunia ini, mesin ekonomi dunia ini 90% bahkan lebih 95% mesin ekonomi global adalah kapal, ya. Mesin ekonomi global itu di dunia ini adalah kapal. Nah, sehingga 3 layup tadi menurut saya di masa pasca Covid dan masa vaksin ini, yaitu opsi yang nomor 2 daripada layup, yaitu warm layup. Warm layup dalam waktu antara hot dan warm lah, ya. Warm layup itu bisa ditentukan antara 1 bulan sampai 6 bulan misalnya, ya. Menunggu di Malaysia, menunggu di Indonesia, ada muatan di Singapura atau muatan di Tanjung Priok, maka warm layup ini menjadi opsi yang terbaik. Dan opsi terbaik warm layup ini, seluruh sertifikat biasanya ditangguhkan oleh pemerintah, ya, ditangguhkan. Kalau dia lebih dari 6 bulan, biasanya sertifikat ditarik sementara, ya, sertifikat ditarik sementara. Tapi kalau di bawah 6 bulan, biasanya masih tetap ada di atas kapal. Namun khusus 2 sertifikat, yaitu SMC, yaitu Safety Management Certificate, dan ISSC,
itu pasti ditangguhkan, ya, pasti ditangguhkan. Ya, kalau dia lebih besar dari 6 bulan, lebih lama dari 6 bulan pengajuan layupnya atau disebut warm layupnya itu lebih besar daripada 6 bulan, maka pasti pemerintah akan menarik, ya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di sini yaitu layup, khususnya warm layup di kuartal pertama tahun 2021 menjadi fitur opsi, ya, yang terbaik. Namun meskipun itu opsi yang terbaik, tetap kita sebagai shipping company harus tetap mencari peluang-peluang. Komoditi-komoditi apa saja yang masih jalan. Clue yang terbaik saat ini sebagai masukan yaitu nikel, nikel ore maupun silika, silika sand atau pasir silika, ya, dan beberapa komoditi yang lain. Semoga sharing singkat saya lebih bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.